Dan tidak jauh kisahnya tentang seorang ibu-ibu Nasrani yang kehilangan anaknya. Ternyata anaknya lari ke perbatasan kaum muslimin. Sudah merasa anakku pasti mati, anakku binasa. Ternyata diantarkan oleh tentara muslimin. Ini sepertinya anak kalian sehat walafiat, nggak disentuh sedikit pun. Mengapa? Karena mereka menjaga aturan syariat. Yang Rasulullah SAW kalau memberangkatkan pasukan jihad, beliau selalu berpesan, ughzu wala taghullu wala tumathilu wala taqtulu walidan wala asifa. Berperanglah dengan nama Allah. Jangan mencuri pampasan perang. Jangan mencacati jasad musuh. Jangan membunuh anak-anak dan perempuan. Dan jangan membunuh asifan. Saya baca terjemahnya. Saya cari maknanya. Asif itu pegawai, pekerja yang tidak ikut perang. Subhanallah. Tidak boleh membunuh sipil itu bukan hanya aturan positif baru sekarang. Itu aturan Islam sejak dulu. Yang tidak ikut perang gak boleh diganggu. Bahkan ada yang dengan lafzan, jangan bunuh pendeta di gerejanya. Mungkin agak aneh bagi Khawarij. Loh, malah pendeta gak boleh dibunuh. Karena pendeta tidak perang. Karena pendeta tidak perang. Dia di biaranya atau di gerejanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang terasa baru bagi kita kaum muslimin ketika kita kaji dalil-dalil. Karena ternyata selama ini yang bergaung adalah ucapan-ucapan Khawarij. Kalau lihat pendeta kayaknya membunuh saja begitu. Tapi ketika kita baca hadisnya, jangan bunuh perempuan dan bunuh anak-anak dan jangan bunuh asifa. Dalam riwayat dan jangan membunuh pendeta di gerejanya. Mau bukti? Tidak jauh dari kita riwayat kisah tentang Umar bin Khattab ketika memasuki Romawi di Syam. Setelah masuk, dikumpulkan, yakni setelah menang perang, berpidato. Ketika berpidato, melihat di gereja, terlihat ada seorang pendeta yang sedang berzikir dengan biji-biji besar. Kata Umar bin Khattab, lihat orang yang di gereja itu. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ini yang kayak gini ini. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Dia beramal, berzikir, beribadah tapi sia-sia. Karena dia tidak masuk Islam, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan dengan kalimat yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan dari zikirnya sia-sia. Asyahid yang menjadi bukti pada pembahasan kita, berarti dikala itu ada orang Nasrani pendeta aman sentosa, bisa berzikir di gerejanya. Kenapa nggak dibunuh? Yang kedua, hadis tentang Samsan atau Sausan dalam kitab-kitab masalah qada wal qadar. Di antaranya Syifaul Alil Ibnu Qayyim rahimahullah. Umar bin Khattab berkhutbah dengan kalimat, "Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Ada seorang Nasrani ikut dalam khutbah tersebut, mendengarkan khutbah itu. Ketika dikatakan siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Orang tadi tidak terima. Dia tutupi telinganya, dia angkat bajunya menutupi kepalanya sambil menyatakan, la wallah, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Ya, kalau bahasa orang Nasrani di sini, Tuhan Allah nggak pernah menyesatkan siapapun. Diulangi oleh Amirul Mukminin, "Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, nggak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, nggak akan ada yang berikan petunjuk kepadanya. Tidak, Allah tidak menyesatkan. Diulang lagi 3 kali. Yang ketiga kali ditambah,
Dan siapa yang Allah sesatkan, nggak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan. Apa maknanya? Ada di situ. Seseorang yang kafir Nasrani mendengarkan khutbah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Apakah kita tidak berkeinginan agar kita bisa memperdengarkan ajaran tauhid pada mereka, semoga mereka masuk Islam? Enggak pernah berpikir seperti itu. Terus kapan dakwahi mereka? Ketemu tidak mau, ngobrol haram, tidak boleh, awas, jangan dekat-dekat, kafir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin." Tidaklah atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Kewajiban Rasul dan kewajiban para pewaris Nabi adalah menyampaikan dengan keterangan yang jelas. Adapun mereka mau nerima enggak nerima, urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Demikian pula menasihati penguasa. Nasihati dengan baik. Kalau mereka mendengar alhamdulillah, kalau tidak, kamu sudah menyampaikan. Selesai. Kenapa kau maksa? Tidak mau, awas, kami akan kerahkan massa. Dulu kok maksa? Terus kalau kerahkan massa, siapa yang rugi? Hah? Jalan macet, siapa yang rugi? Aku terjadi kekacauan, siapa yang rugi? Masyarakat sendiri. Aneh bin ajaib.